Jadi bagian dari dakwah kami, dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Yang kedua, ada sunnah ghairah muakkad. Sunnah muakkad, sunnah ghairah muakkad. Yang kedua, ibadah sunnah tapi Rasul tidak rutin melakukannya. Tidak terlalu rutin melakukannya. Ibadah sunnah tapi Rasulullah tidak terlalu rutin melakukannya. Misalnya apa? Salat 4 rakaat sebelum salat asar misalnya. Itu sunnah tapi Rasulullah SAW tidak merutinkannya. Ya gitu ya teman-teman semua. Eh, Termasuk ada sebuah hadis yang bagi kepada teman-teman semua, kata Rasulullah SAW, lakukanlah haji dan umroh dalam waktu yang berdekatan karena keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan menghapus dosa. Sebagaimana alat yang dipakai oleh pandai besi menghilangkan karat besi, emas dan perak. Tidak ada jadi jadi ada ibadah yang muakkad, ada ibadah yang ghairu muakkad, sunnah ghairu muakkad. Tentunya kalau bisa melakukan ibadah sunnah, kalau tidak bisa melakukan semuanya, setidaknya ibadah sunnah yang muakkadnya dilakukan. Seperti itu. Nasihat untuk di rumah sendiri. Berikutnya, subbab berikutnya, kita bahas tentang ibadah sunnah itu ditampakkan atau disembunyikan ya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan ini ditampakkan atau disembunyikan ya. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 271. Awalnya memang ibadah-ibadah itu afdal atau baik itu memang disembunyikan untuk membuat kita ikhlas ya. Lillah, tidak riya. Lawan dari ikhlas itu riya. Riya itu dilihat orang lebih semangat, nggak dilihat orang nggak semangat. Dilihat orang dikerjakan, nggak dilihat orang nggak dikerjakan. Karena penilaiannya berdasarkan manusia riya. Tapi kalau ikhlas itu karena Allah. Dalam surah Al-Baqarah 271 dikatakan, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali. Artinya kalau kita punya amalan solih, menampakkan, itu baik. Baik sekali itu bagian dari syiar. Tapi jika kamu menyembunyikannya, dan kamu berikan kepada orang fakir kamu yang menyembunyikannya, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Di sini maksudnya apa? Sedekah ditampakkan boleh banget untuk menginspirasi orang lain, tapi sedekah sembunyi-sembunyi harus lebih banyak lagi jumlahnya yang orang nggak tahu. Kenapa? Karena sedekah sembunyi-sembunyi atau ibadah sembunyi-sembunyi itu akan menjagamu dari keikhlasan. Jadi, ayat ini menunjukkan bahwa kita boleh melakukan ibadah terang-terangan ataupun ibadah sembunyi-sembunyi. Ibadah sembunyi-sembunyi itu lebih utama. Bukan berarti kita nggak melakukan ibadah terang-terangan. Perlu ibadah terang-terangan loh teman-teman semua. Um, Sosial media teman-teman semua. Sekarang kan lagi rame ya orang-orang termasuk Uma kemarin. Kita buat video ketika umroh kemarin. Hiasi sosial media teman-teman dengan apa yang baik-baik gitu. Supaya orang termotivasi, orang terinspirasi, mungkin orang menjadi melakukan amal ibadah itu karena kita seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memulai suatu amal yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Gitu. Jadi kalau dia menjadi trendsetter kebaikan, lalu orang lain mengikutinya, dia dapat pahala dan dia mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. Ini dalil dibolehkannya ibadah dilakukan secara terang-terangan gitu. Itu ya teman-teman semua. Nah, kemudian Uma ingin bahas tentang apa aja sih amalan-amalan ringan sunnah lah yang kita bisa lakukan dari sekian banyak amalan-amalan lainnya. Amalan-amalan ringan untuk kita yang mungkin sangat sibuk gitu, nggak punya banyak waktu misalnya. Atau apa sih yang mudah, amalan sunnah yang mudah deh, apa misalnya. Pertama misalnya 2 rakaat sholat sunnah wudhu. 2 rakaat sholat sunnah wudhu. Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah seorang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, lalu sholat 2 rakaat dengan sepenuh hati dan jiwa, melainkan wajib baginya mendapatkan syurga. Amalan ringan bernilai besar. Amalan ringan bernilai sangat besar yang tidak kita sadari. Salah satunya adalah sholat sunnah wudhu. Dalam hadis surat Muslim dikatakan tidaklah seseorang berwudhu dalam menyempurnakan wudhunya, lalu sholat 2 rakaat setelah berwudhu dengan sepenuh hati dan jiwa, melainkan wajib baginya dia mendapatkan syurga. Makanya Bilal bin Rabah itu, sendalnya terdengar di syurga Allah karena menjaga wudhunya. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku, kemudian melaksanakan 2 rakaat, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, jadi amalan ringan tapi
dari sisi Allah SWT. Berikutnya apalagi ya amalan sunnah yang ringan-ringan deh, tapi nilainya besar. 2 rakaat, 2 rakaat sholat sunnah fajr, 2 rakaat atau sholat sunnah qobliyah subuh sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata Rasulullah apa? Sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat doang ini, gak nyampe 5 menit, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Atau dalam hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh lebih kucintai daripada dunia seluruhnya. Kemudian apa lagi? Ya pastinya untuk yang laki-laki sholat berjamaah di masjid. Masya Allah, itu kebiasaan yang lakukan itu, ntar setelah menikah lakukan itu. Anak-anakmu lihat engkau terbiasa di masjid, engkau buat dosa gelisah karena ke masjid lagi gitu. Jadi salah satu yang juga baik untukmu, khususnya para laki-laki, adalah sholat berjamaah bagi pria. Kita tahu ya, sholat berjamaah itu lebih baik 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Kemudian apalagi sih amal-amal sunnah berikutnya, misalnya memperbanyak sholat sunnah, amalan sunnah yang mudah, itu memperbanyak sholat sunnah. Ya. Dalam suatu kisah, itu ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Berkata, beritahukan aku ya Rasulullah satu amalan yang karenanya Allah memasukkan aku ke dalam syurga. Kemudian ditanya kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan amalan yang membuat engkau masuk ke dalam syurga adalah hendaklah engkau memperbanyak sujud, atau artinya hendaklah engkau memperbanyak sholat kepada Allah. Hendaklah engkau memperbanyak sujud, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapus dosamu. Ya, jadi apakah amalan yang bisa membawaku ke syurga? Ya Allah, perbanyak sujud. Perbanyak sujud maknanya kerjakan sholat sunnah lebih banyak lagi. Begitu. Terakhir dari Uma, sebelum Uma ambil satu pertanyaan dari teman-teman semua, sunnah sehari-hari tuh banyak sekali ya teman-teman semua. Teman-teman bisa pilih, misalnya berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, memberi makan orang atau memberi makan hewan, itu kan sunnah kan. Kemudian untuk yang menuntut ilmu, seperti hari ini, itu amalan sunnah yang teman-teman lakukan. Tersenyum kepada seseorang, kepada sahabatmu, mendamaikan orang yang berselisih, orang yang bertengkar, engkau jadi penyejuk bagi orang-orang yang bertengkar. Apalagi sunnah banyak membaca basmalah sebelum makan misalnya. Bagi orang yang puasa mengakhirkan sahur. Kemudian bagi orang yang puasa misalnya membaca doa menjelang berbuka puasa, atau di hari Jumat nih, ba'da asar adalah waktu mustajabnya doa. Ba'da asar atau disunahkan banyak sholawat di hari Jumat dan banyak berdoa pada waktu ba'da asar sebelum maghrib. Itu juga adalah sunnah yang banyak mengucapkan Assalamualaikum kepada siapapun. Saling memberi hadiah, itu adalah sunnah. Mau cerita sesuatu yang menarik ya teman-teman semua. Teman-teman, internet apa? Teman-teman dengar Uma? Ya, Dengar, oke. Oke. Contohnya apa? Saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah. Mau cerita sedikit ya, ini intermezzo aja ya teman-teman semua. Di Mesir ini kan ya Allah ya, guru-guru ini kan berilmu, soleh, Masya Allah, tawaduk, rendah hati, dan sangat sederhana hidupnya gitu ya. Kadang-kadang kita ini murid mau ngasih hadiah gitu. Tapi kemarin baru dari umroh mau ngasih hadiah sama beberapa guru gitu. Sebagian guru nggak terima gitu, karena mereka nggak nerima hadiah, takut memberatkan murid. Coba bayangin. Jadi guru malah kasih hadiah ke murid gitu, bukan murid yang ngasih hadiah ke guru gitu. Kemudian mau katakan jangan ya dokter atau dokterah gitu, tolong terima hadiah saya gitu, karena sedih ya kalau kita memberikan hadiah pada seseorang tapi tak diterima gitu. Jadi mereka tuh nggak mau memberatkan muridnya gitu. Jadi nggak mau menerima hadiah apapun. Tapi ketika mau katakan nanti saya sedih kalau nggak terima hadiah, ini adalah bentuk hormat saya kepada guru. Akhirnya mereka terima gitu ya. Jadi saling memberi hadiah itu bagian dari sunnah untuk saling mencintai teman-teman semua ya. Kayak di kelas Uma tuh sering guru-guru misalnya ngasih sekedar ngasih permen gitu, atau hal-hal kecil kayak kemarin tiba-tiba Uma kasih air zam-zam sama guru Uma, karena di sini ternyata hadiah terdahsyat untuk orang pulang umroh, untuk orang lain tuh air zam-zam gitu. Tiba-tiba si dokter atau gurunya atau dosennya ini tiba-tiba ngasih tasbih ke Uma gitu. Jadi kita ngasih malah dia ngasih lagi gitu misalnya gitu. Jadi saling memberi hadiah itu bagian dari sunnah, bagian dari untuk saling mencintai satu sama lain, menjaga tali silaturahmi.
Teman-teman sekarang di Maskul Hufat belajar di pondok kan punya tetangga tuh kanan kirinya. Jaga tali persaudaraannya gitu. Kemudian menghatamkan Quran secara rutin, bagian dari sunnah. Melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat per harinya. Mengucapkan istighfar setiap satu bagian-bagian, semuanya bagian-bagian dari sunnah. Menyegerakan sholat Jumat, bersiwak atau bergosok gigi gitu. Itu bagian dari sunnah. Apalagi kemudian sedikit bicara. Itu bagian dari sunnah. Bicara yang bermanfaat, yang berilmu. Bukan bicara yang banyak bicara nggak ada faidah gitu. Banyak bicara banyak salah kalau nggak ada faidahnya ya teman-teman semua. Um, Ya gitulah ya. Uma cerita sedikit ya. Beberapa kali nih Uma tuh digosipin ini, digosipin itu gitu. Terus mereka bilang, Uma kok nggak klarifikasi, nggak klarifikasi. Terus Uma bilang, cukup sekali aja klarifikasinya, itu nggak usah lagi gitu. Karena banyak bicara nanti banyak salah. Zaman sekarang netizen muter-muter omongan, potong-potong omongan gitu ya. Itu intermezzo aja ya teman-teman semua. Apalagi sholat-sholat sunnah berikutnya, sholat-sholat sunnah, ibadah sunnah berikutnya, puasa 3 hari di setiap bulan, 13, 14, 15 misalnya ya di kalender Hijriah. Mencukur berbagai macam bulu-bulu itu juga bagian dari sunnah. Kemudian tidak melaknat orang yang bermaksiat. Ini penting ya teman-teman semua. Tidak melaknat orang yang berbuat maksiat. Jangan sampai kita katakan, ih kok dia melakukan itu ya, kok dia melakukan dosa ini ya. Kalau saya sih nggak mungkin, nggak boleh teman-teman semua. Kalau kita mengatakan hal tersebut, suatu hari nanti kita akan melakukan perbuatan dosa itu. Jadi itu bagian-bagian dari sunnah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan yang bisa kita ikuti dalam perbuatan kita sehari-hari, insya Allah. Alhamdulillah, Uma akan teman-teman yang bergabung dalam Zoom kali ini. Uma matiin dulu kameranya karena mau balik handphonenya. Uma pilih satu pertanyaan sebentar ya, teman-teman ya. Pertanyaan dari Uma, apakah sholat sunnah dapat membantu meningkatkan kualitas iman dan takwa? Tentu saja, semakin banyak beribadah kepada Allah SWT, maka akan semakin membantu kita, kualitas kita kepada Allah SWT, kualitas iman dan takwa kita. Kemudian dari Wit, Uma izin, kalau misalnya kita melakukan sholat sunnah tapi nggak istiqomah, gimana Uma? Nggak ada masalah, yang namanya sunnah itu dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak berdosa. Berikutnya, pertanyaan Andi, Uma kalau pertanyaan tadi, apakah kalau kita rajin sholat sunnah, tapi masih melaksanakan berbagai macam dosa, apakah sholat kita diterima oleh Allah SWT? Yang jelas, maksiat atau dosa membuat kita jadi malas untuk melakukan amal soleh. Teman-teman yang ngafalin Quran di sini, coba cek deh. Kalau teman-teman lagi buat dosa, teman-teman males banget ngafalin Quran. Teman-teman susah ngafalin Quran. Sama lah kita semua di sini, teman-teman semua. Kalau kita lagi buat dosa, dosa berefek kepada tidak diterimanya doa-doa kita, dosa berefek kepada melemahnya kita dalam semangat melakukan amal-amal soleh. Adapun apakah amal soleh kita diterima enggak oleh Allah SWT, amal-amal soleh kita, wallahu alam, Allah yang tahu, tapi amal-amal soleh kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan diterima, tapi dosa-dosa yang kita lakukan membuat kita malas melakukan amalan-amalan soleh. Begitu dahsyatnya efek maksiat itu, teman-teman semua. Di penutup hadirlah Sulaiman, baru bangun tidur dia. Jadi amalan-amalan maksiat yang engkau lakukan membuat engkau menjadi malas untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya. Jadi cek teman-teman semua, kalau teman-teman merasa bahwa kalau teman-teman merasa bahwa kok nggak seistiqomah yang kemarin ya, kok nggak nikmat ya ibadahnya karena ada maksiat yang kau lakukan gitu. Jadi sedahsyat itu pengaruh maksiat dalam kehidupanmu sehingga engkau tidak bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah SWT gitu. Gitu mungkin ya teman-teman semua, hari ini alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Uma sampaikan ada manfaatnya. Bagi teman-teman yang punya catatannya, bisa di-share di forum chat atau bisa di-share di sosmed. Biasanya Uma akan repost-repost itu kalau teman-teman tulis di Instagram story Uma supaya teman-teman yang nggak catat bisa nggak ketinggalan materinya. Seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman semua. Insya Allah kita ketemu Jumat depan. Uma minta doa dari teman-teman karena Uma masih musim ujian di Azhar ini. Insya Allah nanti bulan Juni 2 hari mau pulang ke Indonesia, ada premier film Gaza. Tolong disupport film Gazanya karena
Kalau kita support film baik, kita punya dana untuk kita buat film baik lagi. Kemudian insya Allah bulan Juli sampai September mau pulang ada di Indonesia insya Allah. Terima kasih semuanya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.